semua. Senang sikit. Biasanya macam ada satu persembahan khusus. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Luar biasa. Ada sesuatu yang terjadi luar biasa? Haleluya. Okey, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya Bapa di syurga, terima kasih Bapa kerana Engkau begitu baik bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini, kami percaya adalah atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa pada pagi hari ini Engkau akan mengajar kami sesuatu yang baru Bapa di syurga. Engkau berbicara dalam setiap hati, Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, tidak mempunyai apa-apa, Tuhan Engkau yang pakai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Alright. Okay. Sebelum saya mula, saya mau tanya soalan dulu. Ya. Okey, ini. Belum on. Okey. Siapa pernah lihat orang bawa anjing begini? Kamu ada anjing enggak di rumah? Ada. Siapa ada anjing di rumah? Wah. Kalau di kampung kita tidak perlu bawa anjing kita jalan-jalan kan? Kita jalan, orang ikut belakang kan? Tapi kalau di bandar, kalau mereka bawa anjing mereka jalan di depan. Betulkah? Kan? Nah, kalau saya lihat situasi macam tu, dan pernah sekali saya lihat anjing dia sangat besar dari tuan dia. Terus saya fikirkan, sebenarnya kalau dia jalan, siapa yang tuan, itu anjing kah itu yang pegang tali dia? Pada pendapat kamu siapa yang tuan? Siapa? Yang pegang tali kah? Tapi biasanya kamu yang pegang tali akan ikut itu anjing kan? Dia pergi sana, dia ikut. Pergi sana, dia ikut. So sebenarnya siapa yang tuan? Nah, kita jawab sendiri. Okey. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat apa kata Alkitab tentang tuan. Mari kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya percaya semua orang bawa Alkitab kan? Pergi gereja jangan malas bawa Alkitab. Ya, kalau something happen, kita kena buka Alkitab juga kan? Okey, kalau kamu ada bawa Alkitab, boleh buka Alkitab kamu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Dan saya ada sediakan dekat slide sana, Anda boleh rujuk di sana sebab saya takut kamu mempunyai versi yang lain. Ya. Okey. So mari kita baca bersama-sama. Boleh baca bersama-sama dengan saya tak? Firman Tuhan kita baca sama-sama ya. Okey, together. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Di syurga ngengat dan karat tidak merosakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, saya rasa kita sudah sering dengar firman Tuhan ini kan, atau ada yang kita sudah terbiasa dengar. Tapi pada pagi hari ini, saya membawa kita melihat ya satu pertanyaan daripada teks ini, yaitu siapakah Tuan di hidupmu? Siapakah Tuan di hidupmu? Nah, Tuan bererti pemilik, owner. Ya. Tuan tidak sama dengan majikan. Sebab Tuan, kalau di zaman dulu, ya sekarang kita tidak melihat lagi ada hamba kerana against itu human right kan. Tapi pada zaman dahulu seorang hamba, dia mempunyai tuan dan tuan dia memiliki 100% rights kepada hamba dia.
sehingga nyawa hamba itu pun milik tuan dia. Kalau tuan dia mau hamba dia mati, hamba dia kena mati. So itu hamba dan tuan. Ya, nah pada pagi hari ini saya mau kita memikirkan siapakah tuan di hidup kita, hidup Anda ataupun hidup saya sendiri. Nah teks ini sebenarnya adalah siri khotbah Yesus di bukit. Ya, nah siri ini khotbah Yesus di bukit itu banyak menceritakan bagaimana kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dari chapter 5 hingga kepada chapter yang ke-7 ya. Nah, jadi mari kita sama-sama melihat apa yang coba Tuhan Yesus sampaikan melalui teks ini, dan kita akan mengetahui di akhir daripada perkongsian ini kita mesti come to one answer. Siapakah Tuhan di hidup kita? Ya. Nah, yang pertama sekali, siapa Tuhan di hidupmu? Kita kena lihat di mana hatimu berada. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-21 kata, kerana di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu. So, di mana hati kita berada? Of course, saya tidak berkata tentang organ hati kamu. Kalau saya tanya hati, kamu akan pegang di sini belakang kan? Nah, hati yang saya maksudkan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah kita punya niat, kita punya keinginan. Ya. Nah, dalam bahagian ini Yesus menyentuh tentang mengumpulkan harta. Sebagai manusia yang normal, ya, kita semua perlukan harta untuk hidup. Betul? Apa harta yang kamu miliki? Ya, inilah harta yang kita miliki, yang kita harus miliki untuk hidup. Tidak ada harta susah mau hidup, betul? Kita bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang untuk hidup, betul? Kita perlukan rumah, kita perlukan kereta. Itu ada babi di situ. Di sini ada babi kah? Di kampung ada kan? Oke. Nah, tapi kenapa Yesus kata seperti ini? Nah, memang kita perlukan harta untuk hidup. Ya. Apalagi hari-hari ini dalam keadaan ekonomi kita ada orang yang bekerja lebih daripada satu pekerjaan. Semata-mata untuk mendapatkan hasil yang lebih untuk hidup kan. Nah, perhatikan perkataan itu, mengumpul. Ya, mengumpul. Perkataan ini bermaksud menyimpan. Apa yang kita perolehi, kita tidak perolehi setiap bulan kalau kita yang bekerja. Kalau yang belajar, saya pasti kamu belajar bersungguh-sungguh supaya kamu dapat pekerjaan dan menghasilkan lebih banyak uang, betul? Nah, setiap bulan kalau kita ada duit, kita dapat gaji kita pasti mau menyimpan. Oke? Nah, ini adalah suatu yang lumrah, yang ya harus kita lakukan. Tapi persoalan dia, ada orang yang menyimpan uang itu, ya, apa tujuan dia adalah supaya dia merasa selamat. Dia punya security itu adalah dia mesti ada uang yang banyak. Dia punya jaminan keselamatan untuk hari depan dia adalah harta. Kalau dia tidak ada harta, dia berusaha cari harta supaya dia rasa aman. Keamanan yang dia ada itu bergantung kepada harta dia. Dan ada juga yang berpikir bahwa keberhasilan seseorang itu adalah bergantung kepada berapa banyak harta yang dia miliki. Kalau orang itu banyak harta, dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Tapi, kalau ini adalah standar kita, bagaimana dengan Yesus? Yesus kata, serigala ada liang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk letak kepala pun tak ada. Jadi adakah Yesus itu seorang yang tidak sukses? Tidak berhasil. Kan? Nah, bagi kita, perspektif kita masing-masing ya, keberhasilan itu sebenarnya bergantung kepada cara kita melihat, cara kita mendefinisikan keberhasilan. Contohnya, datuk saya bukan seorang yang kaya, okay? Datuk saya petani biasa. Dia ada 10 orang anak. Wow, kan? Datuk saya dia tidak ada kereta mewah. Datuk saya punya rumah kampung saja. Dulu pernah
Saya pernah pergi rumah datuk saya, rumah dia daripada bambu. Ya. Tapi datuk saya menghasilkan anak-anak yang berjaya. Kebanyakan uncle-uncle saya adalah guru besar, pengetua, pensyarah. Dia berhasil menghasilkan anak-anak yang berjaya. Tapi dia tidak kaya. Dia bukan orang yang kaya. So keberhasilan seseorang itu tidak bergantung kepada harta, betul? Nah, tapi kalau kita lihat konteks ini tadi, Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saya baru kehilangan uang 2 minggu yang lepas. Tidak banyaklah, 1 cash saja. Tidak banyak kan? So kamu mesti tanya, di mana kamu simpan duit itu? Saya simpan di rumah lah. Oke? Pasti kamu tanya, kenapa tidak simpan di bank? Kan? Tapi tahukah kamu, bulan April yang lepas, ada seorang guru wanita, dia kehilangan duit berjumlah 254.000. Karena apa? Scam. Di mana dia simpan tuh? Duit dia di bank. Jadi adakah kamu rasa duit di bank itu juga selamat? Kemudian kamu rasa mempunyai harta tadi kan, ada rumah, ada kereta kan, wah selamat. Kamu tahu tak, dalam sekelip mata banjir boleh hanyutkan rumah kita, kebakaran boleh hilangkan rumah kita, kemalangan boleh hilangkan kereta kita, apalagi harta yang kamu ada, laptop, kan? Ataupun kamu punya iPhone. Hari ini kamu ada iPhone, tap pecah di screen. Sedihnya. Kan ada laptop Apple, crash, jatuh, hilang. So, harta yang kita ada di dunia ini, semuanya tidak kekal. So, Tuhan Yesus kata, jangan simpan harta di bumi. Sebab semua yang ada di bumi ini tidak kekal. So, apa yang Yesus coba sampaikan sini, bukannya dia mengatakan, janganlah kamu sukses, janganlah kamu kaya. Tidak. Karena apa? Memang di dalam Alkitab kita dia kata, hai pemalas, okay? Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya jadilah bijak. Dan ayat ke-8 kata, semut ini dia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen, waktu menuai. So, semut pun mengumpulkan makanan. Jadi apalagi kita manusia. Nah, pada hakikatnya ya, kita memang perlu bekerja. Bahkan Paulus sendiri kata, siapa yang tidak kerja jangan makan. So kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tapi segala sesuatu yang kita hasilkan harus bertujuan untuk menyimpannya di surga. Apa yang kita hasilkan bukannya untuk tujuan di bumi. Nanti saya jelaskan lebih lagi ya, apa yang saya maksudkan. Nah, harta di surga, kamu mesti tanya, apakah harta yang saya perlu simpan di surga? Nah, harta di surga itu adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah harta kita yang kita bawa ke surga. Jadi di mana hati kita berada, disitulah harta kita. Nah, saya percaya kita semua mengasihi keluarga kita kan? Kadang-kadang kita tidak ada harta tapi kita ada keluarga. Dan keluarga itu sangat berharga bagi kita, betul? Sehingga kita, siapa di sini yang dari Sabah dan Sarawak? Kamu rindu kamu punya keluarga kan? Mesti wajib mau balik kan? Kenapa mereka adalah berharga bagi kamu? So kalau Yesus berharga bagi kamu, ya, kamu juga mau melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan, betul? Nah, bagaimana kita mau mengarahkan hati kita kepada harta yang kekal itu? Nah, tidak susah ya untuk kita lakukan. Yang pertama, kita harus berdoa. Kita mencari kehendak Tuhan. Itu cara kita mau mengerti hati kita ada di mana. Kalau kamu tidak pernah berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, kamu jangan kata kamu cinta Tuhan. Sama juga kalau kamu tidak call kamu punya parents, jangan kamu cakap kamu sayang dia. Sebab kamu tidak pernah call, tidak pernah tanya kabar. So kalau kamu tidak pernah berdoa, di mana hati kamu? Adakah hati kamu dengan Tuhan? So hati kita di mana, kita harus letak di mana, kan? Kedua,
renungkan firman Tuhan, kerana dari firman Tuhan kita mengerti apakah harta yang harus kita bawa pergi syurga. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, semua ada di dalam firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bila kita menyenangkan hati Tuhan, itulah perbuatan yang kita boleh buat untuk Tuhan. Ya, nah ini adalah di mana bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita kata harta saya ada di bumi, of course kamu akan melakukan apa saja untuk mengumpul harta kamu di bumi. Tapi kalau kita kata harta saya di surga, kamu lakukan apa saja menggunakan harta kamu di bumi untuk Tuhan. Untuk mendapatkan harta di surga. Amen? Nah yang kedua, siapakah Tuhan di hidupmu? Kita harus mengerti siapa menjadi fokusmu. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 kata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kamu boleh lihat perkataan yang digunakan di situ. Kegelap. Bayangkan terang yang ada padamu gelap. Terang yang ada padamu gelap. Oke, mari kita pergi satu-satu. Nah, mata adalah satu-satunya organ ataupun organ di dalam tubuh kita yang dapat mengesan cahaya. Kulit kita tidak dapat kesan cahaya, dia cuma dapat kesan haba. Kan? Nah, so bila mata kita yang melihat cahaya. So bila kita melihat cahaya, mata kita lihat, otak kita proses, baru kita boleh melakukan pekerjaan. That's why kalau mata kita tidak baik, susah kita mau buat kerja. Kan? Nah, ayat itu kata jika matamu rosak, maka tidak ada, kalau kita punya mata rosak, oke, so susah kita mau melakukan suatu kerja kerana kita tidak dapat melihat. So ada caranya bagaimana kita hidup tanpa cahaya, tapi bukan sesenang kalau kita dapat melihat, betul? Nah, of course perkataan yang Yesus gunakan di sini adalah bahasa kiasan. Kerana dia mau mengaitkan mata sebagai organ yang melihat dengan hati kita ataupun emosi kita yang juga boleh melihat. Pengetahuan kita boleh melihat, intelek kita. Ya, so kadang-kadang kita juga menggunakan perkataan melihat ini dalam kata-kata harian kita. Especially dalam bahasa Inggris. Kan? Oh, I see. Betul tak? Can you see? Yes, I see. Ini mengingatkan saya kepada cerita anak saya, Aco, waktu dia umur 5 tahun. Dia syuk cerita pasal dia punya pengalaman bermain bola jaring. Kemudian dia kata dengan saya, see mami, I can shoot you know. So I said, oh I see. No, you not see, you are not there. I was like, huh? Okay, I understand what you are saying. Okay, so perkataan itu, I see, bukannya kerana kita melihat, tapi kerana kita mengerti. So, nah, apa yang Yesus coba sampaikan di sini adalah, kalau kita melihat, mata hati kita juga melihat, maka kita akan mengerti tentang kebenarannya. Ya, nah, saya sebenarnya, ini adalah pengalaman pribadi lah. Saya sebenarnya memerlukan cermin mata. Tapi kenapa saya tidak pakai cermin mata? Karena saya tidak ada batang hidung. So bila pakai kacamata dia akan jatuh dan saya sangat stres. Bawa kerja kan jatuh, kerja jatuh, saya sangat stres. So saya tidak tahu berapa banyak cermin mata yang saya sudah buat. Dari yang murah kepada yang tidak murah, semua ada. Yang ada kaki, tak ada kaki, semua jenis sudah buat. Oke? So kamu kata kenapa tidak pakai contact lens? Kamu tahu untuk buka mata letak contact lens tuh setengah jam pun belum masuk. Struggle bukan main sampai mata air merah-merah sudah pun tidak mau masuk. Pernah satu kali masuk tengah jalan-jalan dekat shopping mall, sekelip mata begini dia keluar. Satu kerja lagi jalan macam mana mau simpan benda nih. So yes, kalau mata kita kabur, mata saya tidaklah teruk sangat. Dia cuma rabun jauh sikit, rabun dekat sikit dan silau. So kamu dapat tahu macam mana struggle-nya driving kan? Especially malam dengan lampu dari depan.
blinded, terus kau boleh tahu jalan mana sudah, begitu. So sangat struggle bila mata kita ada masalah. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kalau mata kita, mata hati kita tidak dapat melihat dengan jelas, maka kita punya perception, kita punya outcome daripada tindakan kita juga selalu tidak betul. Ya. Nah, that's why kenapa Yesus kata, dia kata di situ, di ayat itu, mata adalah ayat yang ke-23. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Nah, perkataan ini arti dia jika penglihatan hati kita mengarah ke syurga kan, maka hidup kita penuh dengan cahaya. Karena siapa terang dunia? Yesus kan, oke. Tapi kalau kita punya mata tidak baik, kita melihat apa yang kita inginkan di dunia. So maksudnya kita punya hidup penuh dengan kejahatan, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Oke? Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kata terang merujuk kepada mata kita. Kemudian kata gelap itu menunjukkan kepada perbuatan kita. So kamu bayangkan, Yesus coba sampaikan adalah, bayangkan mata kamu terbuka, kamu melihat kebenaran, tapi kamu masih melakukan kejahatan. Boleh paham? Kamu sudah tahu kebenaran, tapi kamu still buat yang jahat. Nah, betapa gelapnya kegelapan itu, betapa teruknya hidup kita itu. So, kalau kita punya mata hati sudah mengerti, tapi kita masih berbuat jahat, tak tahu mau cakap apa lah. Tuhan pun tak boleh tolong. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan kita pengertian, tapi kita still mau lawan Tuhan, it's up to us sudah. Ya, so maksudnya di sini kalau kita sebenarnya sudah mengerti, sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah mengerti siapa Tuhan kita, siapa yang kita perlu ikuti, tapi still hati kita tidak mau follow, ya. Ini berarti bahwa tumpuan kita sebenarnya sudah tidak betul. Keputusan yang kita buat juga dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Ya. Nah, apakah yang menyebabkan mata kita tidak dapat melihat dengan terang sebenarnya? Ya. Apa yang membuatkan mata kita tidak dapat melihat dengan terang? Nah, yang pertama adalah kesombongan. Amsal 21 ayat 4 kata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Sombong. Nah, biasanya orang yang sombong ini, dia menganggap diri dia tahu segala-galanya. Kamu tahu? Siapakah orang yang paling cerdik di dunia ini? Orang yang dia kata, oh semua benda happen because of Big Bang. Tidak ada Tuhan. Ya, semua dia tahu, semua dia boleh buat. Dia tahu, dia cerdik. Tapi sombong, tidak mau mengakui adanya pencipta. So, bagaimana dengan kita? Kalau orang yang sombong, kamu cakap apapun dia tak mau terima kan? I know everything. Belum lagi kamu sebut dia suka kata ABCD sampai sana. Sudah jawab kamu dengan banyak jawaban. Itu adalah orang yang sombong. Kemudian yang kedua adalah salah tumpuan. Mungkin kita tidak sombong, tapi kita punya mata salah arah. Ibrani 12 ayat 2 kata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Maksudnya, kalau kita salah tumpuan, kadang kita juga boleh salah tumpuan. Kadang kita bukan ikut Tuhan, tapi kita ikut leaders. Kita ikut preacher. Kita ikut band. Oke? Nah, itu salah tumpuan. So kadang-kadang penilaian kita itu terjejas karena tumpuan kita salah. Ya? Nah, ini yang mengganggu kita punya penglihatan. Nah, sebagai orang percaya, kita mesti hidup dengan terang. Kita hidup di dalam terang supaya segala perbuatan kita nampak, ya. Dan kalau kita punya mata, tadi saya kata macam sombong,
dan juga kita salah tumpuan, ini akan menjejaskan penilaian kita. Dan contohnya yang terjadi kepada Lot. Siapa Lot? Dia adalah anak buah kepada Abraham, kan? Apa yang Lot bikin? Abraham suruh dia pilih di mana dia mau pergi. Kerana mereka punya tanah sudah tidak cukup, so mereka harus bagi tempat. Kemudian Lot apa dia buat? Melayangkan pandangannya. Okay, dia lihat lembah Jordan banyak air, seperti taman Tuhan. Okay, semua dia pilih tempat itu. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah di lembah Jordan itu, okay, ada satu tempat, yaitu di sebelah Sodom, orang-orang di situ adalah orang-orang yang berdosa. So that's why kenapa boleh terjadi kehidupan dia begitu, kan? Dia dijudge, Sodom dan Gomora dijudge dengan api belerang, istri dia jadi tiang garam, ingat? Dia terpaksa melarikan diri. Nah, kenapa? Sebab pandangan mata dia salah, dipengaruhi oleh dunia. Kan? Nah, itulah pandangan mata yang salah. Kalau kita salah pilih, salah kita lihat, kita tidak lihat Tuhan, nah kita punya penilaian juga boleh salah. Ya? Nah, yang ketiga sudah. Yang ketiga, siapa Tuhan di hidupmu? Siapa yang disembah? Ayat 24 kata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke? Nah, abdi itu adalah hamba. Ya, abdi ini adalah menghambakan diri kita, jadi seorang hamba. Nah, mamon di situ yang digunakan di situ adalah satu istilah yang digunakan oleh Syria di dalam bahasa mereka yang lama, itu merujuk kepada kekayaan, keuntungan, kemakmuran, harta benda, wang. So, ini adalah merujuk kepada uang lah, oke? Nah, Yesus kata tidak ada seorang pun yang dapat menyembah Allah dan uang pada masa yang sama. Nah, Yesus menggunakan perkataan Tuhan dalam arti supaya orang itu benar-benar setia kepada seseorang. Oke? Nah, seperti ada satu yang saya baca di dia kata daripada John Calvin, where riches hold dominion of the heart, God has lost his authority. So maksudnya adalah di mana kekayaan menguasai hati, Allah telah kehilangan kekuasaannya. So bila hati kita dikuasai oleh uang, adalah sukar untuk kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya? Jadi kalau kita tidak hati-hati, tanpa sadar sebenarnya kita juga boleh jatuh ke dalam situasi di mana kita lebih menyembah uang daripada menyembah Tuhan. Dan uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau uang itu adalah hamba, kita boleh gunakan dia untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau uang itu sudah jadi tuan kita, kita yang terpaksa bekerja ikut dia. Kita yang mati-matian untuk mendapatkan uang. Kita yang mati-matian berusaha untuk menambah lebih banyak uang. Sehingga hati kita dikuasai oleh ketamakan. Nah, hamba uang berarti kepercayaan dan iman kita ada kepada uang. Ya, kita percaya bahwa uang boleh melakukan segala-galanya. Kan? Kalau ada uang semua boleh jalan. Kita beriman bahwa uang itu yang berkuasa. Kemudian kita percaya bahwa sumber jaminan kepada kejaminan dan kebahagiaan itu adalah uang. Kalau kita banyak uang, kita akan bahagia. Kita akan tidak mengalami kesusahan. Uang, bagi uang sana, bagi uang sini, jalan sana, jalan sini, uang is everything. Kemudian menjadi harapan di masa depan. Kita tidak berharap kepada Tuhan, tapi kita berharap kepada uang. Kan? Simpan uang banyak-banyak supaya masa depan kalau sakit pergi hospital.
Kamu tahu sebanyak mana pun duit kita tidak boleh beli nyawa. So kalau kita berharap kepada uang, ya memang uang itu baik. Tapi kalau kita terlalu berharap kepada uang, itu menjadi masalah. Ya, kemudian menginginkan uang lebih daripada segala-galanya. Tidak boleh kurang duit dia, berkira. Sangat berkira, uang itu segala-galanya. Karena merasa bahwa tiada uang tak boleh bernafas. Sehingga kadang-kadang kita lupa yang memberkati kita itu adalah Tuhan. Ya, so hamba uang kadang-kadang dia lupa itu uang itu sebenarnya boleh menguasai pikiran dan hati dia. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 12 ayat 15, Yesus kata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. So walaupun kita kaya di dunia ini, tapi kekayaan itu tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita punya hidup tidak ada, jadi saya mau bawa kita melihat cerita orang kaya yang bodoh di dalam Lukas juga. Lukas 12 ayat 13 hingga 21. Di mana Yesus menceritakan bahwa ada seorang yang sangat kaya, harta dia berlimpah-limpah. Oke? Berlimpah-limpah. Dia punya rumah tempat dia simpan harta tuh sudah tidak cukup, dia kena buat yang lebih besar. So dia buat lebih besar untuk tampung segala harta dia. Bila dia sudah buat, dia kata, wah hebat, happy. So marilah bersenang-senang supaya tidak payah fikir susah. Sekarang saya mau menikmati kekayaan saya. Dan pada malam itu Yesus cabut nyawa dia. Tuhan cabut nyawa dia. Terus dia kata, untuk siapa kekayaan yang kamu ada sekarang? So that's why kenapa Tuhan kata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So maksudnya adalah, walaupun kita kaya, tapi kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, kita pikir uang itu boleh menjamin masa depan kita. Sebenarnya kita salah. Ya. Tapi bayangkan kalau hidup kita, walaupun kita tidak memiliki banyak harta, ya, tapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga hidup kita. Saya percaya hidup kita mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kita percaya kepada uang. Nah, janganlah kita pikir harta yang kita miliki ini adalah mesti mau banyak harta. Tapi biarlah kita menggunakan harta yang kita ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, mari saya ajak kita merenungkan kembali, siapakah Tuhan di hidupmu saat ini? Nah, siapa yang Anda layani? Adakah Anda menjadi hamba Tuhan ataupun Anda sebenarnya hamba uang? Ya. Nah, kalau Tuhan memiliki Anda pasti menginginkan Tuhan di dalam setiap arena hidup kita. Mau memuliakan Tuhan di dalam semua yang kita lakukan. Kalau Tuhan adalah Tuhan kita, saya pasti kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, bilakah kali terakhir Anda memikirkan soalan-soalan tadi? Nah, pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita mau merenungkan kembali ya. Kita boleh fikirkan, mungkin dalam bulan ini saja, di manakah kita menghabiskan masa kita? Di manakah kita menghabiskan keuangan kita? Apakah yang kita sudah lakukan selama sebulan? Adakah yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita berjalan-jalan di mall, ketika kita bersama dengan kawan-kawan kita, adakah kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di hidup kita? Kan? Dan coba bayangkan, kalau Yesus ada di tempat ini sekarang, dan kita bagi tahu dia apa yang kita sudah buat dalam masa sebulan. Adakah kamu rasa Yesus akan tersenyum melihat kita punya list?
Ataukah kita malu mau show kepada Tuhan kita punya list? Nah, of course Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. So pada pagi hari ini, tanya diri kita, siapakah Tuhan di hidup kita? Dan kalau kita tidak dengan yakin mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, pada pagi hari ini saya mau ajak kita bertaubat. Karena harta yang kita ada di dunia ini tidak akan kekal. Tapi harta yang kita membuat di syurga itu adalah kekal. Amen. So pada pagi hari ini, di masa yang kita ada, kesempatan yang ada, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhan di hidup saya. Yesus, Engkaulah Tuhan di hidup saya. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita renungkan kembali, ya. Apakah harta yang kita miliki? Apakah yang paling berharga di dalam hidup kita? Dan adakah harta yang kita miliki itu sama nilainya dengan memiliki Tuhan di dalam hidup kita? Mari saya ajak kita pada pagi hari ini kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan yang mula-mula, di mana kita mengakui Dialah Juru Selamat kita, Dialah Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin sudah lama kita terlupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dia berhak atas hidup kita. Even nyawa kita pun ada di dalam tangan Dia. So pada pagi hari ini, jika mungkin engkau sudah jauh tinggalkan Tuhan dan lupa prioriti hidup kita adalah untuk Tuhan, maukah kau kembali kepada Dia, menyerahkan hidupku kembali kepada Dia, dan katakan kepada Yesus, Engkaulah Tuhan di dalam hidup saya, Engkau yang berkuasa di dalam hidup saya. Tidak ada yang saya miliki di dalam dunia ini yang lebih berharga daripada memiliki Engkau. Haleluya. Mari saya bagi masa kepada kita untuk mengambil masa ini sendiri, berseru kepada Tuhan. Katakan komitmen kita kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya, Lord. Haleluya, Jesus. Bapa, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, Tuhan. Engkau yang tahu siapa Tuhan di dalam hidup kami. Jika Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, ada di antara kami yang sudah jauh daripada Engkau, yang lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Engkau, ampuni kami ya Bapa. Dan Tuhan ajar kami kembali Bapa untuk mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau, dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, Lord Jesus. Dan Bapa, kami percaya Tuhan Engkau masih menanti, mengasihi kami. Dan Tuhan, hingga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, Tuhan mengingatkan kami kembali betapa Engkau mengasihi kami. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari pagi hari ini jika Anda ingin respon kepada firman Tuhan ini dan kembali mau mengakui bahwa Tuhanlah Tuhan di dalam hidup Anda, mari saya ajak Anda letakkan tangan di dada dan katakan sekali lagi kepada Dia, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan di dalam hidup saya. Haleluya, Lord Jesus, ampuni kami Tuhan jika kami masih lupa Bapa, Engkau adalah pemilik kami Bapa di surga. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga kami, memelihara kami. Biarlah kami sentiasa berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan.
Ampuni jika mata kami Tuhan Yesus tidak tertuju kepadamu. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami melayani hati kami sendiri, melayani keinginan-keinginan kami Tuhan, dan tidak melayani Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Bila mata kami tertuju kepadamu Bapa saat ini, hati kami kembali meletakkan bahwa Engkaulah harta yang terindah di dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami ya Bapa di surga, kami membuat komitmen sekali lagi untuk mengikut Engkau, menjadi anak-anak-Mu, menjadi kepunyaan-Mu ya Bapa di surga. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini sebagai satu penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Bapa yang mulia, kiranya Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, supaya Dia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan yang ada, yang terkandung di dalam panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan bagi kita yang ditentukannya bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini, saya percaya Roh Kudus telah berbicara kepada kita. Saya percaya hati kita telah mengerti apa yang Tuhan katakan di setiap pribadi kita. Dan sebelum kita kembali dari tempat ini, kembali ke rumah kita masing-masing, mari saya mau berdoa memberkati kita. Ya Tuhan yang mengasihi, terus menyertai kita dalam setiap usaha kita. Haleluya Bapa di surga. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, telah kami terima pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang kami telah dengar daripada Engkau Tuhan, kami akan aplikasikan di dalam hidup kami. Kami dapat melakukannya Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Dan Bapa, setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, walau di mana mereka pergi, walau di mana mereka berada hari ini dan hari-hari mendatang Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai, memberkati mereka, keluar masuk mereka, pekerjaan tangan mereka, kesehatan, kekuatan mereka Bapa di surga. Engkau yang terus memberkati mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala keperluan, Engkau yang memelihara setiap mereka Bapa di surga. Kami percaya mereka akan terus menjadi kepala Tuhan Yesus, dan mereka akan terus bersinar menjadi terang walau di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau yang berkuasa memiliki hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.